Nah, di sini saya sudah menyiapkan benang 4 warna, masing-masing nyediain satu gulung aja, tapi ini saya menggunakan benang sisa. Nah, untuk hakpen saya menggunakan tulip 3.0 atau 4.0. Kemudian saya mau ambil benang biru, salah satu benang, tapi terserahlah mau benang apa. Nah, saya mau membuat bunga untuk yang pertama. Nah, di sini saya sudah mau menyiapkan simpul awalan kayak gini ya. Atau mungkin kalau kesusahan diikat aja. Kemudian saya memulai dengan 5 rantai atau 6 rantai. Nanti akan disingkat tulisannya CH seperti itu. Kemudian satukan membentuk huruf O kayak gini. Nah, lubang bawahnya nanti akan kita isi ya, tapi sebelumnya kita kasih satu rantai dulu untuk naik ke atas. Kemudian lubangnya huruf O tadi kita isi dengan tusuk single, jumlahnya 11 aja karena kita nanti akan menghitung jumlah rantai yang ada di atasnya atau lubang-lubang yang ada di atasnya ya. Jadi yang kayak rantai itu mirip lubang kan, nah nanti itu yang akan kita isi. Jadi bikin 11. Kenapa bikin 11? Karena nanti yang satu adalah tusuk slip yang menyerupai satu lubang sehingga cukup 11 aja. Nah, ini udah 11. Nah, kayak gini ya. Jadi kita bikin semacam kayak tusuk slip gitu. Jadi nanti totalnya ada 12 lubang. Kita akan mulai untuk naik ke atas, tambahkan satu tusuk single, kemudian 2 rantai ke atas dan kita bikin tusuk double. Nah, ini tusuk doublenya. Cara bikinnya kaitkan seperti ini, saya ulangi lagi, kayak gini ya. Kaitkan dari belakang, kemudian masukkan di lubang selanjutnya ya. Kemudian tarik. Nah, ini adalah tusuk double. Kemudian kita bikin 3 rantai. Nah, lubang selanjutnya kita isi, masukkan di sini. Tusuk double namanya. Lagi next lubang. Nah, sekarang kita mau tambahkan 3 rantai. Masukkan ke lubang selanjutnya. Tusuk double. Kemudian lagi tusuk double. Nah, ini kayak semacam jadi kayak kerangka gitu ya untuk nanti kita pasang kelopak-kelopak bunga yang akan kita bikin setelah bikin lingkaran besar macam ini ya. Tadi kan lingkaran kecil, kemudian di sini udah kayak lingkaran besar gitu deh. Lanjutkan ya polanya sampai satu putaran penuh. Nah, nanti kisarannya ada 6 untuk lubang-lubang yang gede kayak gini, kayak jajanan pasar itu ya, kembang goyang gitu nanti hasilnya. Totalnya ada 6, artinya nanti kita akan bikin 6 kelopak seperti itu. Nah, ini udah lubang ke-5 dan kita akan menutupnya dengan rantai. Kemudian kita finish dengan lubang ke-6. 3 rantai dan tusuk slip seperti ini. Nah, kita udah dapat 6 lubang yang gede ya. Nah, kita akan mulai untuk membuat kelopak-kelopaknya. Jadi kayak jari-jari roda sepeda itu akan kita isi dengan tusuk single. Ini ya, yang ini kita isi dengan 4 tusuk single untuk sebelah kanan. Karena ada 2, kita sebut aja sebagai kanan dan kiri. Kemudian sebelah kiri ganti. Mungkin ini sisi yang agak susah. Nah, sebelah kiri ya, di jempol kiri saya ditekuk sedikit, masukkan hakpen kayak gini, masukin, kemudian isi dengan 4 tusuk single, 3, kemudian 4. Nah, udah jadi ini kelopaknya. Nah, kita bikin kelopak yang sebelah luar. Nah, ini bagian jempol kiri saya.
kita isi dengan tusuk double ya. Kalau tadi tusuk single, sekarang tusuk double biar kelopaknya agak gedean dikit. Satu lagi. Oke, kemudian 2 rantai. 1, 2. Nah, rantai ini juga akan digunakan untuk mengkaitkan antara satu kelopak dengan kelopak yang lain pada bunga yang berbeda. Kita isi dulu 3 tusuk double. Nah, udah dapet nih satu bagian. Lanjut lagi, kita isi jari-jarinya sebelah kanan dengan 4 tusuk single macam ini. Udah 1 ya, kemudian 2, 3, 4. Ganti pada jari-jari sampingnya, masukin lagi hakbannya, kemudian 4 tusuk single. Oke, 4. Nah, bikin lagi kelopak yang kedua, kelopak gede yang kedua. Polanya sama, 3 tusuk double. 1, kemudian 2, kemudian 3. Selanjutnya rantai. Lanjut tusuk double. 1, kemudian lagi 2, 3. Nah, udah jadi 2 kelopak. Lanjut lagi ya, kita bikin tusuk single untuk jari-jarinya. Ulangi prosesnya sampai nanti ada 6 kelopak. Balik, putar sisi satunya, sisi jari-jari satunya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke kelopak yang gede. Prosesnya sama. 1, 2, 3. Kemudian rantai. 2 rantai cukup. Lanjut lagi tusuk double. 3 tusuk double. 2, kemudian 3. Nah, udah setengah jalan nih ya. Lanjutkan sampai 1 putaran. Dan di sini sudah hampir selesai. Kita selesaikan dengan tusuk double. 2, kemudian 3. Selanjutnya untuk mengakhirinya, kita potong dulu pakai api. Kayak gini ya, jadi jangan pakai gunting, pakai api biar nggak kemana-mana serut-serutan dari kayak benang-benang yang kelepas gitu ya. Kemudian masukin di sini ya, benang-benang sisanya dimasuk-masukin ke dalam rajutan, jadi dia nggak kelihatan nih. Dia juga bisa menguatkan rajutannya karena nanti kita juga mau kaitkan juga nih di bagian sisi dalam seperti itu. Jangan lupa untuk ditempelkan. Nah, kayak gini masih anget-anget dikit, terus tempelin nih di rajutan sisi belakang. Oke, sudah jadi satu bunga. Kita ke next bunga ya, sekaligus nanti kita akan nyambung, tentunya pakai benang yang berbeda. Nah, saya menggunakan benang warna coklat mocha atau coklat apa ya ini ya, coklat kayak ginilah. Nah, kita udah setengah jalan ya, mau nyambung sekaligus bikin kelopaknya. Nah, ini sudah setengah jalan untuk kelopak yang gede. Sebelum kita ke double, kita kan tadi ngasih rantai ya, 2 rantai. Nah, kita kaitkan aja di sini. Kaitkan, kemudian tambahkan rantai, kan tadi rantainya 2. Nah, ini kaitkannya 1, kemudian tambahkan 1 rantai.
Kemudian lanjutkan dengan 3 tusuk double. Oke ya, semoga nggak bosen untuk bikinnya, karena memang kayak konsisten gitu ya. Kita harus bikin one by one untuk bunga-bunganya sekaligus nyambungnya. Lanjut untuk bikin kelopak bagian dalam yang kecil, 4 tusuk single, kemudian balik 4 tusuk single lagi, putar di sini. Mungkin nanti kalau udah tambah panjang tambah ribet ya untuk bunga-bunganya, tapi semua akan terbayar dengan betapa cantiknya tas biru yang sedang kita bikin. Lanjut bikin kelopak yang gede sekaligus menyambungnya. Jadi nanti kita bikin 6 sisi untuk menyambungnya, jadi 2 kelopak saling menyambung dengan 2 kelopak tetangganya. Nah ini udah mulai, kita akan menyambung 3 tusuk double, kemudian kaitkan. Nah kayak gini ya, kaitkan, masukin rantainya, kemudian kasih 1 rantai. Nah lanjut untuk bikin kelopak yang penuh dengan 3 tusuk double. Nah udah kesambung ya, tinggal diselesain biar 1 putaran. Hasilnya kayak gini. Untuk sambung menyambungnya tentunya ini belum selesai, masih ada benang-benang lain yang belum disambungkan. Oke ya, ini udah 4 biji yang udah tersambung, tinggal kita bikin yang banyak. Kita coba nyambung ke warna lain ya, kayak gini nanti sambungannya biar gampang kita selang-seling ya warnanya ya, jadi biar tersebar gitu ya antar warna kayak gitu ya, kurang lebih kayak gini. Sekaligus bikin sambung menyambungnya, tapi saya bikin yang dominan warna biru tua karena memang punyanya agak banyak dan nggak takut kalau nanti kurang ya. Kurang lebih kayak gini lah nanti nyambunginnya. Warnanya suka-suka, nggak ada motif, nggak ada pola untuk warna harus tertentu gitu, enggak ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin lebih ke ini aja sih, konsisten dalam kita bikin bunga-bunganya. Kurang lebih kayak gini ya, nanti kita bikin sekitar 36 itu nanti kita sambung jadi macam kantong kayak gitu, tapi masih bolong nih, ada sisi-sisi yang belum rata atas dan bawahnya. Nah udah tersambungkan, kita mau meratakan nih sisi atasnya. Saya mau pakai benang warna biru BCA ya, atau biru metalik. Nah ini sisi yang bentuk huruf U yang nggak rata ini akan saya isi atau saya blok dengan tusuk double macam ini ya, tusuk double, tapi awalnya tadi di ujung saya udah kaitkan dengan 1 tusuk single. Nah di sini saya mau isi dengan 9 tusuk double. Di sini saya isi berapa ya, mungkin 4, kemudian tengah tusuk double, kemudian samping kita isi 4 lagi, jadi totalnya 9 ya, 9 tusuk double. Oke, satu lagi, kemudian kaitkan di bagian ujung nih, kaitkannya single aja. Nah ini udah full ya, kelihatan udah penuh. Lanjut ke tetangganya, kita isi juga dengan pola yang sama, kita isi dengan 9 tusuk double pada bagian yang agak ke dalam gitu ya, nggak rata itu ya, karena memang ada ujung sama ada sisi yang kayak bentuk huruf U lah, seperti itu. Oke lanjut ya sampai 1 putaran. Nah setelah 1 putaran kira-kira ya kita lihat lah, kayaknya ada kurang ya, biar lebih rata untuk sisi atasnya kita beri putaran dengan tusuk single. Tujuannya adalah biar nanti lebih rapi juga ya, kita putari dengan tusuk single, tapi ini agak sedikit ngumpet ya rajutannya. Masuk.
Oke, kita konsisten dengan tusuk single sampai 1 putaran. Kurang lebih seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini udah lebih rata, lebih rapi untuk sisi atasnya. Jangan lupa nanti kita juga merapikan pada sisi bawahnya. Nah, di sini saya mau tutup dulu dengan tusuk slip, kemudian kita rapikan. Akhiri untuk proses merapikan sisi atas dan sisi bawahnya. Nah, prosesnya diumpet-umpetin kayak gini lah, jadi biar rajutannya juga agak rapi dan nggak kelihatan ya. Jangan lupa nanti langsung dikaitkan. Nah, masih agak panas, stempel gitu aja. Ini kuat banget kok ini nanti. Sudah selesai, kita rapikan sisi yang satu, tapi jangan lupa untuk nanti kita pasang ring D. Ring D kecil kita bisa pasang langsung pada rajutan yang sudah kita bikin, pada sisi-sisi yang kira-kira nanti untuk handle-nya bagusnya dipasang sebelah mana ya. Oke, kita kaitkan dengan tusuk single. Nah, karena ringnya kecil, jadi satu ring ini saya kaitkan dengan 5 tusuk single kayak gini. Langsung ya. Lanjut. Kalau udah terkait semua, untuk ring kiri dan ring kanan, oke, ini udah lumayan ya, udah lumayan rapi, udah lumayan kuat juga ya. Kita masih punya satu PR lagi untuk bikin alasnya. Alasnya mau kita tutup dengan tusuk single kayak gini. Jadi kita bikin tas yang agak trapeze gitu aja lah. Nah, ini saya balik dulu, kemudian sisinya seperti ini akan saya satukan dengan tusuk single kayak gini ya. Kaitkan aja untuk merapatkan. Oke. Nah, boleh benangnya diumpetin ya di balik rajutan seperti ini. Ambil dan lanjutkan untuk menutup sisi bawah dengan tusuk single. Nah, cara udah jadi ya, kita balik dan kita udah siap dengan tas baru yang cantik ini.